Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul teori investasi. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Jeffrey Sahril dengan NIM 2411014. Dan yang kedua ada Meima Bian Safika dengan NIM 2411036. Dan yang ketiga ada Sarifa Eka Putri dengan NIM 2411057. Dan yang keempat ada Ulfa Nailil Iza dengan NIM 2411066. Pembahasan pertama ada pengertian. Investasi adalah keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah atau menciptakan nilai kegunaan hidup. Jadi, investasi bukan hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga non-fisik, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari pengalaman negara-negara maju terbukti bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi adalah besarnya barang modal dan kualitas SDM. Karena itu, jika sebuah perekonomian ingin maju, perekonomian tersebut harus melakukan investasi. Pentingnya investasi itulah yang menyebabkannya masuk dalam pembahasan khusus di teori makroekonomi. Selanjutnya, ada investasi dalam konteks makroekonomi. Dalam teori makroekonomi yang dibahas adalah investasi fisik, misalnya dalam bentuk barang modal atau pabrik dan peralatan, bangunan dan persediaan barang atau inventory. Dengan pembatasan tersebut, maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal atau kapital stok. Stok barang modal atau barang modal tersedia adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian pada satu saat tertentu. Untuk mempermudah perhitungan, umumnya stok barang modal dinilai dengan uang, yaitu jumlah barang modal dikalikan harga perolehan per unit barang modal. Selanjutnya, investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan, termasuk dalam investasi barang modal atau capital goods, dan bangunan construction, adalah pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan produksi, dan bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang baru. Seringkali investasi ini disebut sebagai investasi dalam bentuk harta tetap atau fixed investment. Besarnya angka PMTDB dapat dilihat pada statistik PDB Indonesia. Berdasarkan pengeluaran selama sekitar 30 tahun terakhir ini, menunjukkan pengeluaran investasi di Indonesia berkisar 30% sampai 40% PDB. Supaya lebih akurat, jumlah investasi yang perlu diperhatikan adalah investasi bersih, yaitu PMTDB dikurangi penyusutan atau depresiasi. Penyusutan terhadap barang-barang modal harus dilakukan agar efisiensi, ekonomis, dan kegiatan produksi tetap terpelihara, bahkan ditingkatkan. Sebab semakin tua usia mesin, produktivitasnya semakin rendah. Selanjutnya, investasi persediaan. Berdasarkan berbagai bentuk pertimbangan, perusahaan seringkali harus memproduksi lebih banyak daripada target penjualan tahun 2008 adalah 50.000 unit. Tidaklah berarti produksinya harus 50.000 unit juga. Umumnya, produksinya melebihi tingkat penjualan, sebut saja 60.000 unit. Selisih 10.000 unit merupakan persediaan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Tentu saja investasi persediaan diharapkan meningkatkan penghasilan atau keuntungan. Persediaan sebesar 10.000 unit tersebut dikatakan sebagai investasi yang diinginkan. Selain barang jadi, investasi dalam bentuk persediaan bisa juga dilakukan dalam bentuk persediaan bahan baku dan barang setengah jadi atau sedang dalam proses penyelesaian. Selanjutnya, nilai waktu uang. Investasi yang dilakukan saat ini tidak serta-merta menghasilkan peningkatan pendapatan hari ini juga. Dibutuhkan tenggang waktu. Makin tinggi jumlah dan kualitas investasi, biasanya tenggang waktunya makin panjang. Karena itu, pertimbangan pokok dari keputusan investasi adalah berapa nilai sekarang atau present value dari uang yang akan kita peroleh di masa mendatang atau berapa nilai uang masa mendatang atau future value
dari jumlah yang kita investasikan saat ini. Selanjutnya, nilai sekarang atau present value. Rudy ditawari sebuah rencana usaha dengan investasi awal sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan proposal 5 tahun kemudian, nilai nominal uang yang akan dia peroleh adalah 161 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, apakah nilai 161 juta rupiah 5 tahun mendatang itu lebih besar daripada 100 juta rupiah saat ini? Jika ya, proposal usaha tersebut layak diterima. Namun jika tidak, maka Rudy sebaiknya menolak rencana usaha tersebut. Jika nilai sekarang dari 161 juta rupiah yang akan diterima 5 tahun mendatang dinotasikan sebagai fee, nilai 161 juta rupiah adalah X, sedang waktu adalah T, dan faktor diskonto adalah R. Maka berdasarkan manipulasi matematika sederhana, hubungan antara elemen-elemen tersebut adalah X. Berikut adalah persamaan 4.1, yaitu V sama dengan nilai sekarang, X nilai masa mendatang, R faktor diskonto, dan T waktu. Nilai sekarang dari 161 juta yang akan diterima 5 tahun mendatang adalah 80,1 juta karena nilainya lebih kecil daripada investasi awal yang sebesar 100 juta. Maka proposal usaha ditolak sebab usaha tersebut justru membuat nilai real uang yang diinvestasikan makin kecil. Selanjutnya, nilai masa mendatang atau future value. Menghitung nilai masa mendatang adalah kebalikan dari menghitung nilai-nilai sekarang atas output investasi yang direncanakan. Sekalipun melihat dari sudut pandang yang bertolak belakang, keputusan yang dihasilkan tetap sama. Dalam kasus di atas, dilihat dari nilai uang masa mendatang, dasar pengambilan keputusan terhadap proposal yang ditawarkan adalah berapa nilai 5 tahun mendatang dari uang yang diinvestasikan saat ini. Jika nilai 161 juta rupiah 5 tahun mendatang adalah lebih besar daripada nilai masa mendatang yang diharapkan, proposal usaha diterima. Demikian pula sebaliknya jika nilainya lebih kecil. Persamaan 4.3, substitusinya adalah sama dengan persamaan 4.2 dengan menggunakan data di atas sebagai berikut. Selanjutnya, kriteria investasi. 1. Payback period. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan, atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek, proposal investasi dianggap makin baik. Kendatipun demikian, kita harus berhati-hati menafsirkan kriteria payback period ini sebab ada investasi baru yang menguntungkan dalam jangka panjang lebih dari 5 tahun. Yang kedua, benefit atau cost ratio. B atau C ratio mengukur mana yang lebih besar, biaya yang dikeluarkan dibanding hasil output yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan dinotasikan sebagai C atau cost, output yang dihasilkan dinotasikan sebagai B atau benefit. Jika nilai B kurang dari C, maka sama dengan 1. Maka B sama dengan C. Output yang dihasilkan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Bila nilai B per C kurang dari 1, maka B kurang dari C, yang artinya output yang dihasilkan lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan. Begitu juga sebaliknya. Keputusan menerima atau menolak proposal investasi dapat dilakukan dengan melihat nilai B per C. Umumnya, proposal investasi baru diterima jika B per C lebih dari 1, sebab berarti output yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, net present value atau NPV. Dua kriteria pertama dapat dihitung berdasarkan nilai nominal. Sayangnya, perhitungan dengan menggunakan nilai nominal dapat menyesatkan, sebab tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Bisa saja sebuah proposal proyek berdasarkan nilai nominal menghasilkan B per C lebih dari 1, padahal nilai sekarangnya sangat kecil. Jika memperhitungkan nilai waktu dari uang, barangkali B per C kurang dari 1.
Untuk membuat hasil lebih akurat, maka nilai sekarang didiskontokan, seperti contoh-contoh sebelumnya. Keuntungan lain dengan menggunakan metode diskonto adalah kita dapat langsung menghitung selisih nilai sekarang dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Selisih inilah yang disebut net present value. Suatu proposal investasi akan diterima jika NPV lebih dari 0, sebab nilai sekarang dari penerimaan total lebih besar daripada nilai sekarang dari biaya total. Yang keempat, Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV sama dengan 0. Jika pada saat NPV sama dengan 0, nilai IRR sama dengan 12%, maka tingkat pengembalian investasi adalah 12%. Keputusan menerima atau menolak rencana investasi dilakukan berdasarkan hasil perbandingan IRR dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan atau R. Jika R yang diinginkan adalah 15%, sementara IRR hanya 12%, proposal investasi ditolak, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, faktor internal. Tingkat pengembalian yang diharapkan, kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Kondisi internal perusahaan adalah faktor-faktor yang berada di bawah kendali perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, makin tinggi tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan makin tinggi. Selain ketiga aspek teknis tersebut di atas, tingkat pengembalian yang diharapkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis, terutama di negara sedang berkembang. Misalnya, apakah perusahaan memiliki hak dan atau kekuatan monopoli, kedekatan dengan pusat kekuasaan, dan penguasaan jalur informasi. Selanjutnya, faktor eksternal. Kondisi eksternal perusahaan yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Jika diperkirakan tentang masa depan ekonomi nasional maupun dunia bernada optimis, biasanya tingkat investasi meningkat, karena tingkat pengembalian investasi dapat dinaikkan. Selain perkiraan kondisi ekonomi, kebijakan yang ditempuh pemerintah juga dapat menentukan tingkat investasi. Kebijakan menaikkan pajak, misalnya diperkirakan akan menurun tingkat permintaan agregat. Akibatnya, tingkat investasi akan menurun. Faktor sosial politik juga menentukan gaya investasi. Jika sosial politik makin stabil, investasi umumnya juga meningkat. Demikian pula faktor keamanan atau kondisi keamanan negara. Berikut adalah tabel 15.3, tingkat pengembalian yang diharapkan atau MIC dari rencana investasi. Selanjutnya, biaya investasi. Faktor yang paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya, minat berinvestasi makin menurun. Namun tidak jarang walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan oleh biaya total investasi yang masih tinggi. Faktor yang memengaruhi terutama adalah masalah kelembagaan. Misalnya, prosedur izin investasi yang berbelit-belit dan lama lebih dari 3 tahun, menyebabkan biaya ekonomi dengan memperhitungkan nilai waktu uang dari investasi makin mahal. Demikian halnya dengan keberadaan dan efisiensi lembaga keuangan, tingkat kepastian hukum, stabilitas politik, dan keamanan. Selanjutnya, marginal efficiency of capital, tingkat bunga dan marginal efficiency of investment. Marginal efficiency of capital atau efisiensi modal marginal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Pada studi kasus sebelumnya, kita telah membahas hal ini dalam ruang lingkup suatu proyek saja. Padahal dalam kehidupan sehari-hari sebuah perusahaan, terutama perusahaan multinasional atau MNC, atau konglomerat lokal, sering merencanakan banyak kegiatan akan investasi sekaligus.
Sebagai contoh, PT Tiara Sakti sudah menjadi konglomerat dan ingin memperluas usaha di bidang industri, seperti tercantum pada tabel 15.3. Jika rencana investasi di atas disusun dalam histogram berdasarkan ranking emisi tertinggi, akan diperoleh bentuk seperti diagram pada gambar 15.1. Penyusunan berdasarkan ranking emisi dilakukan untuk mempermudah pengambilan keputusan akan investasi mana yang harus dilakukan, berkaitan dengan tingkat bunga pinjaman yang berlaku. Makin tinggi tingkat bunga, tingkat investasi makin menurun. Hubungan tersebut dalam konteks PT Tiara Sakti dapat dinyatakan pada tabel berikut ini. Tabel 15.4, hubungan tingkat bunga dengan tingkat investasi. Tabel 15.4 dapat diterjemahkan dalam kurva permintaan investasi PT Tiara Sakti. Slope atau kemiringan, kurva permintaan investasi yang negatif menunjukkan hubungan berlawan arah antara tingkat bunga dengan investasi, menurunkan kurva permintaan akan investasi nasional atau pasar adalah sama dengan menurunkan kurva permintaan pasar terhadap barang tertentu, yaitu dengan menjumlahkan secara horizontal total permintaan investasi dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam perekonomian. Sama halnya dengan kurva permintaan akan investasi. Kurva emisi secara nasional dapat diturunkan dengan menjumlahkan secara horizontal kurva-kurva emisi dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam perekonomian, seperti digambarkan dalam gambar 15.3. Namun, ada beberapa ekonom yang tidak sependapat dengan cara penurunan kurva emisi pada gambar 15.3. Salah satu kelemahan secara penurunan pada gambar 15.3 adalah harga barang modal atau tingkat bunga. Diasumsikan tetap, padahal jika permintaan akan barang modal secara nasional meningkat, logikanya tingkat bunga akan naik. Akibatnya, kenaikan permintaan akan investasi tidak sebesar yang digambarkan kurva emisi. Kurva yang lebih relevan untuk menjelaskan hal di atas adalah kurva marginal efficiency of investment atau efisiensi investasi marginal. Kurva ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi dalam suatu perekonomian dengan memperhitungkan perubahan harga barang modal. Selanjutnya, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di tingkat perusahaan, syarat untuk memelihara keuntungan adalah dengan menjaga agar tingkat produksi tidak berkurang. Untuk itu, stok barang modal tidak boleh berkurang. Dilihat dari sisi ini, investasi merupakan upaya memelihara stok barang modal atau capital stock adjustment process. Besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memelihara barang stok adalah senilai persentase penyusutan dikalikan stok barang modal yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.